Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan belajar firman Tuhan, karena itu mari kita buka hati dan kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami rindu datang untuk bersekutu di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Karena itu berikanlah firman-Mu Tuhan, untuk menuntun kehidupan kami dalam menghadapi segala keadaan yang sedang berlaku di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau bersama-sama membaca surat 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Kemudian ayat 15 dan 16. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara-saudara sekalian, di sini kita boleh belajar tentang apa arti penderitaan. Yang namanya hidup ini pasti tidak terlepas dari kesesaan dan penderitaan. Pada hakikatnya ada 3 macam penderitaan. Pertama, penderitaan yang bersifat umum, seperti yang sedang terjadi hari-hari ini, wabah yang sedang melanda dunia, wabah COVID-19 ini menimbulkan penderitaan kepada banyak orang di seluruh dunia. Ini penderitaan yang bersifat umum. Tanpa kecuali kita yang masih hidup di dunia ini juga terkena dampaknya, saudara-saudara. Kedua, penderitaan karena orang berbuat dosa. Nah, ini penderitaan yang tidak bisa tidak harus kita hindarkan. Dan yang ketiga, kaitannya dengan kita selaku umat ketebusan Tuhan, penderitaan karena Kristus. Kalau penderitaan yang bersifat umum, mari kita ikut aturan yang berlaku supaya kita tidak lebih jauh lagi mengalami yang namanya penderitaan itu berkelanjutan dalam berbagai macam penderitaan lainnya seperti sakit, penyakit dan sebagainya. Ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita taati bersama, karena pada hakikatnya dengan apa yang terjadi ini kita jadi belajar disiplin, belajar bersopan santun dan sebagainya. Ini namanya protokol kesehatan agar kita tidak terjerumus dalam penderitaan yang lebih lagi. Dan berikutnya, kalau penderitaan itu karena dosa, kalau kita
mengalami penderitaan karena berbuat salah dan dosa, ya kita harus bertobat. Kita harus mengakui, kita harus minta ampun supaya Tuhan mengampuni dan melepaskan kita dari penderitaan itu, saudara-saudara. Kalau tidak, ya tentu penderitaan itu akan berkelanjutan dalam kehidupan kita. Jadi kalau penderitaan karena dosa, ya harus datang kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tidak ada cara lain kalau kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit, atau apa saja. Tapi memang karena kesalahan kita, karena dosa kita, ya harus datang mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, ya. Bahkan untuk kita Kristus rela berkorban, saudara. Kemudian penderitaan karena Kristus. Kalau ini penderitaan karena Kristus, memang tidak perlu ditolong, karena kalau karena Kristus memang karena memuliakan Tuhan. Sudah banyak catatan sejarah bagaimana tokoh-tokoh iman itu menderita karena imannya karena Kristus, ya. Sehingga bahkan menjadi martir sekalipun, ya. Dalam situasi seperti ini memang Tuhan izinkan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Itu namanya penderitaan karena Kristus, justru mendatangkan kemuliaan, ya. Kalau penderitaan karena Kristus itu seperti kita diuji agar iman kita lebih murni lagi, dan sekaligus dengan ujian iman itu kita sedang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya nasihat firman dikatakan kalau penderitaan karena Kristus, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan. Saya berharap memang kita tidak menderita karena berbuat dosa. Tapi kali ini kita melihat penderitaan yang bersifat umum yang sedang melanda dunia ini, menimbulkan kesukaran, kesulitan, kesesaan. Ya, banyak saudara yang harus kehilangan pekerjaan, atau kalau toh bekerja harinya, jumlah harinya dikurangi dan sebagainya, bahkan gaji dipotong, ya toh. Bahkan ada yang sampai harus memang berhenti bekerja. Ini semua menimbulkan masalah baru, menimbulkan penderitaan-penderitaan. Tetapi marilah kita tidak mudah lemah dan putus asa. Marilah kita ambil hikmah dari apa yang terjadi ini, ya. Saya percaya memberi kepada kita peluang untuk melatih iman kita. Yang selama ini kita percaya Tuhan itu, ya, seperti apa? Sampai sejauh mana keyakinan iman kita kepada Tuhan? Firman yang sudah kita baca selama ini, benarkah itu ya dan amin? Karena di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 sudah sering kita baca, Mazmur 46 ayat yang kedua, di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesaan sangat terbukti. Pemazmur ini, ya, mengalami sendiri, ya, bagaimana sebagai penolong dalam kesesaan
itu sangat terbukti. Allah itu benar-benar nyata adanya, bukan cuma cerita atau dongeng, tetapi nyata adanya. Ya. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Ya. Imam-imam, orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Mereka percaya dan mempercayakan sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat mereka menghadapi situasi sukar, sulit, kesesaan, pelarian mereka kepada Tuhan. Dan ternyata melalui ayat ini mereka menyaksikan bahwa sangat terbukti pertolongan Tuhan itu. Sebagai penolong dalam kesesaan, sangat terbukti. Nah, ini saudara-saudara yang menjadi peluang buat kita untuk kita mengalami juga bukti-bukti nyata, konkret Allah yang hidup yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus ini. Karena itu mari kita imani dengan sungguh-sungguh, ya, karena Tuhan yang berjanji itu setia adanya, saudara-saudaraku. Sebabnya kalau kita kembali kepada surat Ibrani pasal yang ke-13, ya, Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini nasihat sangat penting di tengah-tengah keadaan yang sukar sulit. Mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai orang Kristen yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, sehingga kita tidak khawatir, gelisah, takut, bahkan melakukan hal-hal yang membuat kita justru tambah makin jauh dari Tuhan. Dalam situasi seperti ini dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya karena memang siapa bilang tidak butuh uang, nafkah. Tapi jangan kemudian kita menghambakan diri, menjual diri ini, ya, menjual keyakinan iman kita bahkan demi uang itu. Dan tanpa disadari kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Tapi marilah kita tetap bersyukur dengan apa yang tersedia hari ini. Ya. Apa yang diberikan Tuhan hari ini, mari kita berpegang kepada kebenaran firman ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah. Artinya kita terima itu dengan ucapan syukur. Ya. Kita berdoa supaya semua yang diberikan Tuhan ini mencukupi kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup kita. Walaupun memang kondisinya mungkin minim sekali. Tapi saya percaya kalau Tuhan memberkati apa yang kita miliki dengan satu rasa syukur itu akan tetap menjadi kecukupan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan kesempatan untuk kita kembali mengasah iman kita. Tapi sekali lagi memang dalam situasi seperti sekarang kita juga harus memiliki kepekaan. Karena kepekaan rohani bisa melihat diri ini sangat penting, saudara-saudara. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kaitan dengan situasi yang kita hadapi ini, sehingga membuat kita semakin sukar, ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus kembali
bertobat kepada Tuhan. Kita harus kembali membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena beliaulah sumber pertolongan. Tapi bagaimana pertolongan bisa mengalir dalam kehidupan kita kalau tidak ada satu komunikasi, hubungan yang baik, saudara. Kalau hubungan itu putus, nggak mungkin kita bisa mengalami aliran pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 3, orang-orang yang hadir ketika itu diberi nasihat oleh rasul-rasul. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Umat Israel juga menghadapi satu situasi yang sukar pada masa awal gereja yang mula-mula. Maka rasul-rasul menyerukan pertobatan. Bertobatlah, ya, sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Dan ketika dosa dihapuskan, maka Tuhan akan mendatangkan kelegaan. Kelegaan. Keselamatan, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi itu sebabnya kita hadapi situasi ini dengan satu kepekaan rohani. Ya, kita justru harus mendekat kepada Tuhan. Selalu dalam hubungan yang beres dengan Tuhan. Kalau ada yang salah dan dosa, kita cepat minta ampun sama Tuhan, agar komunikasi kita lancar kembali. Dan Tuhan sebagai sumber segala pertolongan akan mengalirkan pertolongan dalam hidup kita. Saya percaya kita tetap akan diberi kekuatan oleh Tuhan menghadapi situasi sekarang ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini. Tapi semua orang juga mengalami kesulitan yang sama. Namun saya yakin ada beda. Ada beda kalau kita tetap memelihara hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita ingatkan umat Tuhan di bawah pimpinan Nabi Musa ketika orang-orang Mesir mengalami tulah hukuman 10 tulah, nggak main-main. Ya, mulai dari air menjadi darah sampai tulah yang terakhir, kematian anak-anak sulung. Tulah demi tulah, satu persatu yang menimpa orang Mesir. Ternyata satu pun tidak ada yang menimpa umat Israel yang waktu itu tinggal di wilayah yang namanya Goshen. Kenapa kok tidak menyentuh mereka? Karena ada sistem perlindungan Tuhan demikian rupa melindungi. Karena mereka tetap menjaga, memelihara keumatannya kepada Tuhan bersama dengan Nabi Musa. Kalau mereka keluar dari lingkup selaku umat Allah, pasti mereka terkena. Tapi karena mereka memelihara hubungan sebagai umat Allah di bawah pimpinan Nabi Musa dengan Tuhan, maka ada satu sistem yang memelihara dan melindungi. Saya percaya hari ini kita juga akan mengalami perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh takut, tetapi kita juga tidak boleh bodoh.
kita harus ikut aturan yang berlaku. Kalau ini yang kita kerjakan, saya percaya kita akan bisa keluar dari situasi sulit sebagai orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Percayalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan malam hari ini. Kami kembali membawa segenap hidup kami selaku umat ketebusan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, kami akan mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sudah terbukti, yang sangat terbukti adanya. Itu sebabnya kami juga percaya saat ini. Kalau kami berbuat salah dan dosa, kami juga minta ampun Tuhan. Ampuni dan sucikan oleh darah Kristus, agar kami boleh kembali, hidup kami dibenarkan dan menjadi bagian dari umat ketebusan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Saudara sekalian, angkat tangan dan tadakan ke atas serta terimalah rahmat, berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja, di atas segala raja, mempelai pria dari sorga, menyambut gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.